Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan saya Benyamin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin melanjutkan mengenai video-video sebelumnya tentang analisis rasio keuangan. Kalau pada video sebelumnya, saya coba untuk menjelaskan terlebih dahulu ya, mengenai fungsi dan formula-formula atau jenis-jenis analisis rasio keuangan. Nah, pada video kali ini saya ingin sharingkan untuk menggabungkan analisis rasio keuangan dengan aplikasi laporan keuangan Excel yang sudah pernah saya sharingkan ya. Jadi ini juga melengkapi dengan analisis rasio keuangan untuk kebutuhan laporan keuangan tentunya dan untuk kebutuhan analisis atau pembacaan dari laporan keuangan. Oke, saya sudah buatkan formatnya seperti ini. Ini formulanya seperti biasa kita buat dalam sebuah sheet, dan ini kita tinggal ambil ya dari misalkan kita untuk nama koperasinya tidak perlu ketik ulang, jadi kita tinggal copy sama dengan saja. Ini contohkan misalkan ini dari neraca, kita ambil saja dari sini satu ya yang kita ambil, lalu ini kita tinggal copy paste spesialnya di formula ya. Oke, lalu ini kita teman-teman bisa buat seperti ini formatnya. Untuk rasio likuiditas kita akan coba untuk current ratio dan cash ratio, nanti ada rasio solvabilitas, ini total utang dengan total aktiva dan total debt to equity ratio ya, total utang dengan modal sendiri. Lalu di rasio profitabilitasnya laba usaha dibagi dengan penjualan atau pendapatan. Ini kita ambil laba net profit margin saja, karena kalau disimpan pinjam kan tidak ada gross profit marginnya sebetulnya kan, karena kalau gross profit margin itu biasanya digunakan untuk usaha yang ada harga pokoknya, sehingga berapa sih dari harga pokok penjualan itu harga pokoknya berapa, itu biasanya gross profit margin. Nah, untuk disimpan pinjam lebih ke net profit margin ratio saja ya yang kita gunakan. Jadi nanti laba usaha itu laba usaha bersih nanti dibagi dengan pendapatan atau penjualan ya, disetarakan ya. Lalu untuk rasio aktivitasnya kita akan coba untuk perputaran kas dan perputaran piutang. Nah, ini teman-teman tinggal buat formatnya seperti ini, di kolom A seperti ini ya, lalu kolom B-nya untuk kita 2 row yang kita gunakan kali 100%. Nah, ini nanti untuk ambil nilai rupiahnya kali 100%, nanti kita akan coba hitung di sini. Nah, untuk periode akuntansi supaya ini bisa mengikuti periode akuntansi yang kita setting di data induk ini, jadi kita akan ikuti data tahun lalu dan tahun berjalannya. Jadi ini kita buat formula ya. Saya contohkan saja, nanti tinggal copy saja. Ini formulanya tinggal concatenate. Concatenate itu untuk penggabungan. Ini tanda kutip kita gunakan periode, kasih spasi atau koma dulu ya, koma dulu, lalu kasih spasi baru tanda kutip 2, baru ini titik koma, lalu kita ambil dari neraca ya, neracanya yang periode tahun sebelumnya ya, jadi 31 Desember 2020 misalkan. Ini kita kasih absolut saja dengan menekan Fn F4, atau kalau di laptop atau di komputer biasanya langsung F4 saja, kurung tutup, enter ya. Nah, ini. Lalu ini sama saja pakai concatenate periode neraca, tapi ininya dari F9 ya. Dari F9 itu yang tahun berjalan sekarang. Nah, kalau sudah ini bisa teman-teman bisa copy ke sini. Nah, seperti ini. Baru nanti dan seterusnya ya. Nah, ini untuk membuat formatnya terlebih dahulu. Kalau sudah kita buat formatnya seperti ini, periodenya sudah ada, kita tinggal mengisi untuk formula ini, silakan diikuti saja. Lalu kita tinggal mengambil angka-angkanya ya.
Angka-angkanya ini sama dengan dari neraca untuk aktiva lancar 2020 ini. Oke, lalu hutang lancarnya diambil juga dari neraca untuk tahun 2020-nya. Lalu ini untuk 2021-nya neraca aktiva lancarnya 117 dibagi utang lancarnya, neracanya untuk aktiva lancarnya. Utang lancarnya ini ya, 7 juta. Nah, ini untuk cash ratio itu adalah rasio antara kas dan bank untuk menjamin hutang lancarnya. Ini bisa diambil dari neraca juga. Kita tambahkan cash rasionya, silakan dipilih. Kalau ini kebetulan hanya ada satu ya di kas kecil, misalkan kalau ada bank nanti tinggal dijumlahkan antara kas dan banknya. Lalu untuk hutang lancarnya bisa ambil formulanya dari sini saja. Lalu untuk yang ini kita ambil juga dari neraca kas kecilnya ini ya. Lalu untuk ininya kita ambil dari sini juga. Oke, untuk perhitungannya ini sama dengan seperti formulanya seperti biasa saja. Kita tinggal ini D9, ambil ini dibagi dengan ini kali 100% ya. Sorry, 100%. Ntar ini 3147,5% ya. Kita kasih dulu ini. Sorry, undo. Oke, sebetulnya ini tinggal copy saja. Ini juga sama, tinggal copy. Ini juga sama, sebetulnya nanti tinggal copy saja. Kalau sudah dikasih angka, nanti akan terisi ya. Oke, kita tinggal isi angka yang total hutang. Total hutang ambilkan dari neraca, total hutangnya, total kewajiban. Ini, lalu yang tahun 2021-nya ambil yang ini, lalu dibagi dengan total aktiva. Total aktivanya kita ambil dari neraca juga. Ya, lalu dibagi dengan yang ini total aktiva 2021 ya. Lalu ini total hutang ini juga sama, kita ambil dari sana, dari atas total hutang karena sama. Ini modal sendirinya kita ambil dari sini ya, 60.700 dengan untuk 2021-nya 164 ya, modal sendiri. Lalu untuk net profit marginnya kita ambil laba usaha tahun 2002. Ini berarti kita ambil dari rugi laba usahanya 1.400.000 dibagi kita ambil dulu yang 2021 supaya memudahkan. Kita ambil dari rugi laba, lalu ini kita ambil dari pendapatannya. Oke, lalu ini pendapatan penjualan bersih itu sama juga, kalau disimpan pinjam kita ambil dari pendapatan, ambil saja dari sini. Lalu ini kita ambilkan dari pendapatan bersih. Kalau di
usaha yang ada tokonya itu dari penjualan ya, bukan dari jadi penjualan barang ya. Lalu rata-rata kas itu kita jumlahkan ya. Ini kurung buka rata-rata kas ambil dari neraca, berarti kita tambahkan antara ini dengan 2020-nya, lalu dibagi dengan 2 ya, karena 2 tahun. Lalu untuk piutangnya juga sama, ini kita neraca ya, karena piutangnya banyak, ini berarti kurung buka, kita pakai sum. Sumnya adalah untuk ini semua piutang, ambil yang ini ya, neraca dibagi di kurung tutup dulu, dikurangi sum, kita ambil yang ini. Ini sorry bukan dikurangi tapi ditambah, karena kita akan membagi rata-rata, kurung buka, baru kita bagi 2 ya. Nah ini. Ini sebetulnya ini kali, kalau ini kan 1 kali ya, bukan persen nih. Ini kali 1. Ini tidak perlu kita D5. Sorry, kita ini aja, ini dibagi dengan 50. Oke. Oke ya. Ini formulanya sudah, kita tinggal mencoba menginterpretasikan saja. Ini berarti sangat liquid, bahkan over liquid ya, karena 3.147%. Artinya kemampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya itu sangat baik, bahkan over liquid, di mana ini setiap Rp1 hutang, jadi kita kalau ini kan besar ya, jadi ini setiap Rp1 hutang dibagi dengan atau dijamin dengan 3.147 aset lancar. Jadi ini berarti ini sama ini setiap Rp Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp 3.147 aktiva lancar ya. Nah ini tinggal menginterpretasinya seperti itu. Jadi setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 3.147 aktiva lancar. Nah kalau ini setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 1.673 rupiah hutang lancar. Kondisi ini sebetulnya adalah kondisinya over liquid ya. Jadi memang kalau disimpan pinjam biasanya aset lancarnya lebih banyak, sehingga memang rata-rata over liquid, lebih dari standar ya. Dan ini tentu lebih aman buat secara likuiditas ya. Hanya tinggal nanti bagaimana nilai per piutangnya, apakah itu cepat bisa ditagih atau tidak. Nah itu nanti karena pengaruh terhadap kemampuan untuk membayar jangka pendeknya. Nah kalau cash ratio-nya ini lebih ini sama sebetulnya, setiap Rp1 hutang lancar, kalau tadi dijamin dengan aktiva lancar ya, kalau ini dijamin dengan kas tunai ya. Ini sangat liquid ya. Jadi kalau di sini kalau kita lihat perbandingan ini, bisa jadi perusahaan atau koperasi ini sudah lebih memanfaatkan
potensi hutang yang sumber modal asing dari misalnya investor atau dari anggota juga boleh ya, sumber modal asing, sehingga kekayaan koperasi jadi lebih bertambah. Nah, diharapkan dengan bertambahnya aset koperasi, maka kemampuan koperasi untuk menjalankan usahanya lebih baik lagi. Jadi ini akan dilihat dari kemampuan bagaimana nanti koperasi bisa menjalankan usahanya. Oke, baik. Untuk rasio solvabilitasnya adalah total utang dibagi total aktiva. Ini 2 juta dibandingkan dengan 62 juta ya, dan hasilnya 3,19. Artinya di sini setiap kita interpretasinya, setiap 1 rupiah aktiva lancar, ini bisa dibalik. Jadi setiap 1 rupiah aktiva, ini total aktiva ya, total aktiva menjamin 0, ini 0,03 ya, 0,3 rupiah ya, 0,03 rupiah total hutang. Total hutang. Atau 0,03 rupiah total hutang dijamin dengan 1 rupiah total aset. Ini juga sama ya, modal sendiri juga berarti setiap 0,03 rupiah total hutang dijamin dengan 1 rupiah modal sendiri. Nah, ini rasio profitabilitas ini sangat baik sekali ya, di mana interpretasinya di sini setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan laba bersih sebesar 0,35 ya. 0,35. Artinya di sini profit marginnya 35% ya dari pendapatan. Ini berarti efisien banget nih perusahaannya kan itu. Lalu ini kondisinya ini lebih baik ya, 2021 lebih baik dibandingkan dengan 2020. Karena di 2020 35,79, di sini 37,66. Ini interpretasinya, kalaupun misalkan supaya lebih mudah membacanya, di mana setiap Rp 100, kalau misalkan kalau satu tadi kan agak susah ya, 100 rupiah pendapatan menghasilkan keuntungan sebesar keuntungan bersih sebesar 35,79 rupiah. Ya. Kalau ini adalah berarti tinggal tambah aja ya interpretasinya. Nah, untuk rasio aktivitas ini hasilnya karena dikali 1 berarti 0,28 kali ya. Berarti setiap bukan setiap kali ini ya, karena perputaran kasnya kas berputar sebanyak 0,28 kali. Atau perputaran kas pada tahun 2020 berputar sebanyak 0,28 kali. Nah, ini piutangnya berarti 0,25 kali ya. Ini masih cukup rendah, artinya perusahaan itu masih bisa mengoptimalkan
untuk bisa berputar lebih cepat lagi ya. Nah, itu ya. Nah, ini juga artinya dari sini kita bisa melihat juga dari rasio-rasio ini kita bisa menjelaskan atau menganalisa kondisi dan prestasi dari perusahaan. Kalau di sini di rasio likuiditas dan solvabilitas adalah mengenai kondisi kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, di profitabilitas kita bisa melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atau keuntungannya. Nanti kalau rentabilitas boleh juga sebenarnya di sini kita bisa melihat, misalkan nanti kita bisa melihat pendapatan dibagi modal sendiri ya. Nah, itu adalah untuk rentabilitas ya, kemampuan perusahaan untuk mendayagunakan asetnya atau modal sendirinya. Dan rasio aktivitas adalah kegiatan operasional perusahaan, perputarannya baik untuk kas maupun piutang. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan. Jadi kita bisa melengkapi aplikasi Excel ini dengan analisis rasio keuangan. Dan ini tentu akan otomatis, kalau sudah seperti ini, akan otomatis berubah ya ketika laporan keuangan kita juga berubah. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungan selama ini. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya.